Sejak lahir, orang-orang fasik itu telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta itu telah sesat. Jadi di dalam Mazmur 58 nomor 3 ini, Tuhan sudah menetapkan para penyesat itu sejak dari dalam rahim ibunya. Sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1, sabar dulu. Di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus berkata apa? Tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Paulus ini mengaku telah dipilih dari sejak dalam kandungan ibu. Pertanyaannya, apakah dia dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai rasul? Kalau dia dipilih sebagai rasulnya Yesus, maka tentu dia akan mendampingi Yesus sejak Yesus itu kemudian memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Harus dong, karena dia dipilih sebagai rasul. Kenapa kemudian dia justru menjadi penentangnya? Berarti yang benar adalah dia dipilih menjadi penyesat dari sejak dalam kandungan ibunya. Sudah, dijawab. Dah. Oke, saya jawab ya. Gini, ternyata Islam pun sangat memuliakan Paulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika demikian. Alhamdulillah. Berarti lagi-lagi dua korban yang kena musibah besar dari Bible. Pertama Yesus kena fitnah, Paulus pun kena fitnah kalau begitu. Karena yang menjelek-jelekan Paulus itu cuma Bible Anda sendiri. Yesus tidak pernah kemudian menyebut. Loh, Paulus sendiri mengatakan dirinya. Apa tuh? Aku menjerat kalian dengan tipu daya. Aku menjerat kalian dengan tipu daya dalam kelicikanku. Aku menjerat kalian. Oh bukan, itu pengakuan dirinya sendiri. Enggak, dia mengutip tuduhan-tuduhan. Itu pengakuannya dia. Itu pengakuan Paulus. Saya cek tafsirnya, dia mengutip tuduhan-tuduhan orang. Silakan. Coba Anda tunjukkan di mana itu Anda bisa katakan bahwa itu ada. Tadi ayat berapa itu yang Anda sebutkan? Yang mana? Yang Galatia 1. Galatia 1 nomor 15. Apa? Tipu dayanya itu dikatakan dalam Roma 5, di dalam Roma 5, coba Anda baca Roma 5 nomor 20. Sebentar saya buka ya. Ya. Anakku sayang. Kata tipu daya bang di Roma 5:20 nggak ada. Nggak. Bukan. Rangkaian daripada apa yang kemudian Paulus ajarkan itu. Coba Anda lihat di dalam Roma 5 nomor 20. Apa yang dikatakan kemudian beliau dalam konsep apa? Dalam konsep doktrin kepada Kristen. Baca aja dulu. Halo? Jadi saya sudah baca di situ. Apa katanya? Apa katanya? Karena dosa sudah masuk ke dalam jiwa manusia sehingga diturunkanlah hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat tidak membuat orang menjadi lebih baik, malah semakin banyak pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini konsep terus ini. Tuhan tidak rela terus-terusan hidup dalam perbudakan dosa gitu kan. Ya, ini Paulus mengajarkan kalau Anda menginginkan kasih karunia berlimpah, maka perbanyaklah dosa. Bukan seperti itu, Bang. Loh, Anda baca, tidak rela. Anda baca baik-baik. Anda baca diperbudak dosa gitu. Anda baca baik-baik. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Terus lanjutannya? Silakan Anda baca. Apakah merubah makna daripada data nomor 20-nya? Silakan baca.
Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Berubah makna enggak? Ya, sebab seperti telah dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan ditambahkan. Apa yang dirubah di situ? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Apa yang dirubah Paulus di sana? Kristus itu kan? Iya, tidak ada yang dirubah. Jadi ketika Adam itu telah melakukan itu malah merembet fitnah ke Adam lagi. Manusia. Adam diseret-seret. Adam diseret-seret. Sedangkan Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan istrinya beserta seluruh keturunannya. Yang dikutuk itu iblis. Jadi Paulus ini sedang berusaha untuk melepaskan kemudian kutukan Tuhan kepada bapaknya, yaitu iblis, dengan menjadikan Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk dan siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Bukankah iblis yang dikutuk? Kenapa jadi Adam yang dikutuk? Enggak ada dalil. Tanah, terus ular. Ya, tanah yang dikutuk. Ular, iblis yang dikutuk. Mana kutukan untuk Adam? Ada. Terus Adam harus bersusah payah dia bekerja ya, kan? Itu konsep. Itu konsep. Kenapa? Karena di atas bumi ini berbeda dengan Ganbi Eden. Ketika Adam berada di Ganbi Eden, di Taman Eden, Adam itu berada di surga. Alam surga itu di bumi, Bang. Kok di surga pula? Di Eden itu di bumi, di Alkitab. Tidak, sama sekali. Mana ayatnya di surga? Mana Kejadian berapa disebut surga? Oke, baik. Kita berpindah ke situ. Oke, kita buktikan bahwa bahwa Ganbi Eden itu bukanlah di bumi, tetapi di surga. Sekarang begini. Sabar. Nanti kita akan kupas tuntas di Kejadian 2. Sekarang begini. Ketika Adam diusir dari Eden ke bumi, itu maksudnya apa? Eden dari bumi ke bumi. Hah? Kalau keluar dari keluar dari wilayah taman itu, Bang. Loh, saudara, ketika berbicara dari Eden ke bumi, maksudnya apa? Bukan Eden ke bumi, dari wilayah taman keluar dari wilayah. Cuma beda wilayah. Oh, jangan Anda merubah dalil. Jangan Anda merubah dalil. Surga, Bang, nggak ada ayatnya, Bang. Oke, kita bahas pelan-pelan. Ketika kemudian diceritakan, sabar. Ketika diceritakan dalam Kejadian 3 nomor 23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Ya, itu maksudnya apa? Ya, jadi wilayah taman itu suci karena dia telah melanggar perintah. Bagaimana ceritanya Adam diusir dari Eden ke bumi? Maksudnya apa itu? Iya, karena dia melanggar perintah Tuhan, maka diusir dari wilayah taman itu. Jadi kok taman dari wilayah itu? Kok taman? Taman di Eden. Iya, Taman Eden itu di bumi juga. Bukan Taman Eden, Taman di Eden. Bahasa Ibrani-nya Ganbi Eden. Ganbi Eden. Gan itu taman, bi itu di, Eden itu nama alam tersebut. Taman itu berada di dalam alam yang bernama Eden. Tapi Ganbi saya cek semua Eden. Tafsiran nggak ada Eden itu di surga, semua tafsiran di bumi. Saudara, Eden itu alam itu alam. Sedangkan taman itu berada di alam tersebut. Jadi ceritanya gini, Adam diusir dari taman yang ada di Eden menuju ke bumi. Oke. Nah, kalau gitu saya nanya, kapan cerita Islam itu muncul bahwa semua malaikat dan iblis dan semua suruh sujud kepada Adam itu pada saat di surga. Itu nggak ada di kisah agama-agama lain, cuma di Islam doang. Itu kayaknya Islam beda sendiri. Kata siapa? Nggak ada. Mana ada? Kata siapa nggak ada? Adam berada di Ganbi Eden. Makanya masuk ke original teksnya. Di situ dikatakan bukan di Eden, tapi kisah malaikat suruh sujud itu kagak ada di agama lain. Ya, tidak akan mungkin Anda temukan sesuatu yang diceritakan Al-Quran sama dengan dalam kitab sudah. Loh, sekarang permasalahannya gini. Anda buka Kejadian 2 sekarang. Boleh? Anda buka Kejadian 2? Ayat berapa? Buka aja, nanti saya arahkan.
Boleh? Anda sudah buka? Bilang kalau sudah, biar saya tekan tombolnya di sini. Itu. Kejadian 2 ayat 1. Anda baca di data nomor 4. Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Coba Anda bacakan. Baca sekarang. Ya, demikianlah riwayat penciptaan langit dan bumi selesai. Terus? Selesai kan? Kalau di situ sudah selesai, berarti sudah ada Adam. Ini kan langit dan bumi, bukan surga. Tapi katanya tadi Adam itu di bumi. Iya, ini kan Berarti ditaruhnya berarti di bumi. Adam sudah di bumi. Iya, di bumi ini. Ya, oke. Kejadian 2 nomor 4 selesai. Kejadian 2 jangan terlalu dulu. Nanti Anda ditampar sama Bible. Kejadian 2 nomor 4 selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Beserta isinya. Berarti telah masuk Adam. Betul. Kejadian 2 nomor 5, di situ sudah ada Adam di bumi tidak? Coba Anda baca nomor 5-nya. Ini namanya siapa sih? Kok ditutup namanya gitu? Namanya boleh nggak? Saya nggak bisa baca namanya. Siapa orangnya? My Lord. Belum ada. Oh, Edo. Kejadian 2 nomor 5 itu sudah ada Adam. Belum. Loh, tadi katanya di kejadian 2 nomor 4 selesai beserta isinya. Iya, kan belum diciptakan Adam ini. Oke. Kejadian 2 nomor 6, kabut naik dari bumi, lalu Kabut naik dari naik kemana? membasahi seluruh permukaan bumi. Kabut naik dari bumi. Lalu Ya. kejadian nomor 7-nya? Jadi nomor 7, baru dia menciptakan manusia. Baru dia menciptakan manusia. Tadi sudah selesai penciptaan di bumi. Sudah. Ada Adam. Belum. Nanti kabut naik dari bumi ke atas, baru Adam diciptakan di Iya, atas. itu Baca dong. awan yang Baca. jadi hujan. Baca lengkap. Nomor 6, nomor 7 Anda baca lengkap. Biar saya dengar. Tetapi awan naik ke atas bumi lalu membasahi menjadi hujan kan. Setelah turun hujan baru Tuhan menciptakan manusia. Di mana ada dalilnya kayak begitu? Parah kali, bah. Parah. Anda akan dihantam data nomor 8-nya. Di data nomor 8 berlanjut penciptaan taman di Eden, tempat Adam dibentuk. Setelah datang kemudian kabut dari bumi. Iya, kabut itu awan, Bang. Awan yang akan jadi hujan. Dia tahu, dia terangkat ke atas. Lalu kemudian setelah itu terjadi, Adam diciptakan di Eden, bukan di bumi, Cak Ayu. Mana ada bisa di Eden? Anda baca nomor 8. Parah ini, rusak. Jangan bergeser ya. Kita nggak apa-apa. Datang apa? Selanjutnya Kita nggak Allah apa-apa. Tuhan menciptakan Taman Eden. Dia menciptakannya di bumi atau di surga ini? Kayaknya di bumi. Sekarang tadi Anda mengatakan proses bumi sudah selesai dan isinya. Sudah. Di data nomor 4 sudah. Lalu Eden dicipta di Dia mana? mau menciptakan sebuah taman. Taman Di mana? Taman Tadi ini katanya isinya sudah selesai. Gimana ceritanya, Cayu? itu kayak lautan, danau. Ini tambahannya taman. Nomor 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Belum ada. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Hujan, Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Naik atau tidak? Apanya naik? Tadi naik atau tidak? Dari bumi naik tidak? Awannya naik ya, awan. Nah,
baca nomor 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang baca nomor 6-nya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Setelah ada kabut. Iya, kabut bang. Kok awan pula? Kok awan? Kabut. Iya, kabut yang jadi hujan nanti. Astagfirullahaladzim. Itulah yang dibutuhkan oleh Adam untuk hidup di atas. Makanya dikatakan, tetapi ada kabut. Sabar, sabar. Oh, kan ke atas, Bung. Kan ke atas. Tafsir dari mana orang itu awan? Astagfirullahaladzim. Awan itu tulis kabut kok dibilang awan, gimana teman-teman? Kabut itu dengan awan kan mirip bang, bentuknya sama. Mirip tapi tidak sama, saudara. Ya, aduh, gimana ceritanya ini? Bagaimana menjelaskan kabut dan awan ini orang-orang seperti ini kok di? Tadi kan kabut menjadi hujan, berarti itu awan. Aduh, gimana ceritanya? Lalu akan tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Kemana perginya kemudian tuh? Turun hujan kan? Nah, berarti kemana? awan. Kok jadinya hujan masih? Kenapa jadi hujan? Dengar. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia itu. Nah, baca nomor 8. Pindah ke nomor 8. Ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di mana? Di mana dibuat tamannya? Eden. Di bumi atau di Eden? Di Eden. Taman Eden di bumi. Aduh, Mama kenapa bisa ketemu sama orang yang tulul kayak begini? Di situ bahasa Ibraninya Ganbi Eden dan juga bahasa Indonesia Taman di Eden. Taman di Eden. Ini orang Kristen ini kalau sok-sokan bahas kitabnya orang tapi nggak ada ilmu, hanya modal terjemahannya kayak gini jadinya. Taman di Eden. Artinya apa kalau taman di Eden? Taman di Makassar gitu. Lalu orang itu diusir dari Makassar ke bumi gitu maksudnya. Oh, taman itu di Jakarta. Taman itu di Jakarta. Lalu orang itu diusir dari Jakarta ke bumi. Alamak. Eden itu alam seperti alam semesta ini, tapi dia juga memiliki kedudukan, yaitu beda dengan alam bumi. Makanya dari Eden diusir ke bumi. Jadi taman ini berada di Eden, bukan di bumi. Kalau bumi dalam bahasa Ibraninya apa? Bang Handi tahu tuh? Eretz. Sabar bang. Nah, begitu. Jadi Adam itu bukan di bumi. Adam itu dicipta di surga. Oke, saudara Dinda Dito atau siapa silakan, ada tamu disampa, dilayani, dibuatkan kopi. Jadi, campur masak. Kesimpulannya antara Eden dan bumi beda ya? Beda. Tapi mereka mengatakan Eden di bumi, berarti di Irak. Jadi Adam diusir transmigrasi gitu. Nah, ya udahlah. Giliran ditanya Edennya ada di mana, bingung. Kalau Masaha di Irak, di Tibet kalau Masaha. Baik, Kang Dito, silakan Kang Dito dengan Pak Kapora. Ya, selamat malam Pak Kapora Santana. Selamat malam. Ya, kita kembali ke tema Pak ya. Di sini tema kita adalah dua Kristus. Bapak? Halo? Dibuka aja Pak mic-nya Pak. Kita interaktif saja, nggak usah di-mute. Tapi kalau boleh tahu Bapak dari sekte mana? Katolik atau Protestan Pak? Protestan. Protestan, oke. Bapak sebagai orang Protestan, Bapak meyakini nggak kalau semua jemaat Kristen itu juga Kristus, Pak? Ya, Kristus hidup di dalam kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak sebagai orang Kristen juga mengakui diri sebagai Kristus yang diurapi? Ya nggak kita lah, tapi Kristus hidup di dalam hati kita. Oke.
1 Yohanes pasal 2 nomor 20, Pak, perhatikan saya yang baca. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan demikian kamu semua mengetahuinya. Kemudian di nomor 27-nya Bapak tadi sudah mengaminkan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Nggak perlu saya teruskan, karena kesimpulannya orang Kristen adalah juga Kristus, begitu ya Pak ya? Jadi Bapak sudah mengamini bahwa Bapak juga Kristus, Pak? Kurang gede tembolokku. Jadi kalau substansinya, aduh jatuh Bang Zuma, berat. Baru mau diajak tektokan. Kami itu nggak merasa lebih pintar dari orang Kristen, tapi memang luar biasa gurunda kita ini, gurunda oten-oten gitu loh. Kamu dulu pejabat itu, harus hormati pejabat. Dia lagi. Gumasa. Gumasa. Yesus itu hidup sebagai pejabat surga atau bukan? Sebagai pejabat surga. Oke. Yesus seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Oke. Yesus itu hidup sebagai Tuhan atau tidak? Yesus seorang manusia berpangkat Allah, menjabat Tuhan. Yesus hidup sebagai Kristus atau tidak? Yesus yang manusia adalah seorang Kristus, seorang anak Allah. Nah, berarti Yesus ini adalah seorang Kristus, betul? Yesus seorang Kristus, seorang anak Allah. Berarti dia adalah hidup secara Kristus, betul? Bukan hidup secara Kristus. Dia adalah Kristus, anak Allah. Kristus artinya anak Allah. Yesus hidup sebagai Kristus. Yesus adalah anak Allah. Yesus hidup sebagai Kristus, betul? Yesus adalah Kristus. Yesus hidup sebagai Kristus. Bukan sebagai, ya, dialah anak Allah. Iya, dia hidup sebagai Kristus. Bukan hidup sebagai Kristus, dia adalah anak Allah. Kayak mana sebagai hidup? Yesus itu adalah Kristus yang hidup sebagaimana Kristus hidup, betul? Sebagaimana Kristus hidup, dia kan Kristus. Nah, berarti dia hidupnya sebagai Kristus. Dia Kristus. Iya, hidup sebagai Kristus. Dia adalah Allah. Bukan sebagai. Dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Yesus adalah anak Allah. Maka hidupnya sebagai Kristus. Yesus adalah anak Allah. Kok pakai sebagai? Maka hidupnya sebagai Kristus. Kok pakai hidupnya sebagai Kristus? Lalu dia hidup sebagai apa? Ayam. Dia manusia. Hidup sebagai Kristus. Dia manusia yang dia manusia yang anak Allah. Yang adalah Kristus. Anak Allah artinya anak Kristus. Nah, berarti dia Kristus. Yesus adalah manusia yang Kristus. Artinya Yesus adalah berarti manusia dia yang hidup anak Allah. sebagai Kristus. Bukan sebagai Kristus. Lalu sebagai apa dia hidup? Dia adalah manusia, anak Allah. Berarti dia hidup sebagai manusia. Iya. Bukan sebagai Kristus. Kristus itu kan pangkatnya. Nah, berarti dia hidup sebagai Kristus. Yesus sekarang manusia di surga. Berarti dia bukan Kristus. Dia manusia anak Allah. Berarti dia bukan Kristus. Dia Kristus. Berarti dia hidup ala Kristus. Dia manusia anak Allah. Yang adalah Kristus. Kristus adalah artinya anak Allah. Berarti dia hidup sebagaimana dia hidup hidupnya sebagai manusia. Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Dia anak Allah, artinya dia adalah Kristus. Dia adalah Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Iya, sama aja. Dia manusia. Sama aja. Terus kenapa Anda iakan dari tadi? Kenapa pakai sebagai?
berarti Yesus ini hidup seperti Kristus karena memang Bukan dia hidup adalah seperti Kristus. Kristus. Kristus itu siapa? Dia Kristus. Dia adalah Kristus. Dia adalah anak Allah. Berarti hidupnya adalah hidup Kristus. Betul? Dia adalah manusia yang Kristus. Nah, berarti dia hidup sebagai Kristus. Dia adalah manusia yang Kristus. Dia adalah manusia yang anak Allah. Berarti hidupnya hidup Kristus. Kok hidup Kristus? Nah, jadi hidup apa? Dia kan manusia. Ya, tapi dia Kristus. Dia anak Allah. Nah, berarti dia Kristus. Iya, dia Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Sama kayak gini. Saya manusia, saya sarjana. Anda hidup sebagai ayam atau sebagai manusia? Siapa? Anda. Saya manusia. Berarti Anda hidup sebagai manusia. Bukan sebagai. Kenapa sebagai manusia? Bagaimana manusia hidup sebagai manusia? Manusia jadi bagaimana Anda hidup sebagaimana kucing? Nah, manusia hidup sebagaimana manusia hidup. Nah, ya udah, hidupnya manusia. Nah, berarti hidup sebagai manusia. Iya, oke, nggak apa-apa. Dari tadi, oke. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan malam ini seorang gumasa, tukang masak di rumah sakit jiwa, telah mengakui bahwa Paulus pula, Yesus itu hidup sebagai Kristus. Kok hidup di dalam Kristus? Mulai lagi. Baru mau dilanjut, mulai lagi. Kristus artinya anak Allah. Ya, dia hidup sebagai Kristus. Coba ulang dulu. Yesus adalah anak Allah. Bilang dulu. Yesus adalah Kristus yang diutus bilang dulu, oleh Yesus. Ulang-ulang. Berkocar deh. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah utusan Allah yang hidup sebagai Kristus. Yesus adalah boleh. Yesus boleh. adalah Allah sebagai juru selamat. Boleh. Yesus adalah manusia yang diutus sebagai juru selamat. Yesus adalah manusia yang adalah Kristus. Yesus adalah manusia yang diutus yang adalah Kristus. Yang adalah Kristus. Ya. Tepuk tangan dulu. Jadi saudara-saudara sekalian, malam ini kita sudah menyaksikan saudara Gumasa sebagai tukang masak di rumah sakit jiwa sudah mengakui bahwa Yesus adalah anak manusia yang hidup sebagai Kristus. Iya, betul? karena Sang Maha Pencipta adalah manusia yang kenal Allah. Sekarang mari kita tengok. Sang Maha Pencipta menurut Bibel. Sekarang mari kita tengok dalil 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus. Betul? Betul. Berarti Kristen ini adalah Kristus. Seperti bukan berarti sama. Ya, berarti kalau ada yang bukan TNI berpakaian seperti TNI, berarti dia bukan TNI, cuman seperti. Betul. Artinya dia adalah TNI palsu atau asli. Seperti kan itu kan mengacu kepada tingkah laku. Berarti kalau bukan TNI menggunakan pakaian seperti TNI, berarti dia TNI asli atau palsu? Palsu. Kristen dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, dia wajib hidup seperti Kristus. Dengarkan ya. Iya. Harus seperti guru. Seorang murid harus seperti guru. Berarti bukan guru palsu. Nah, ada masukmu semua murid guru palsu gitu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Betul? Betul. Berarti Kristen ini hidup sebagai Kristus. Betul? Seperti Kristus. Betul? Seperti Kristus. Betul? Ya, seperti gurunya. Pertanyaannya, apakah Kristen yang hidup seperti Kristus adalah Kristus asli atau bukan? Kenapa?
Coba. Masa sangat dong. Murid itu harus seperti guru. Iya, Apakah murid pertanyaan guru palsu? saya, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, dia Ya, wajib maka hidup dia- sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan saya, orang Ya. Kristen yang hidup seperti Kristus, apakah mereka ini Kristus asli atau bukan? Dengarkan kata-kata. Setiap murid harus seperti guru. Kalau murid hidup seperti guru, berarti dia adalah guru atau bukan? Dia bukan. Berarti dia Namanya adalah seperti. guru Jadi murid adalah guru palsu. Kalau dia hidup seperti guru, Iya. padahal dia Pantas hanya orang murid. Iya. Dengar, kalau dia Makanya hidup muslim seperti adalah- guru, makanya muslim adalah Muhammad palsu. dengar. Kalau dia hidup seperti guru, padahal dia hanya murid, berarti dia guru palsu. Pagi-pagi dia mandi, pakai seragam guru, sisir rambut, pakai buku, masuk ke kelas, bukan duduk di bangku murid, duduk di bangku guru. Habis itu, anak-anakku yang kukasihi, pagi ini kita buka buku matematika Berarti muslim kita. Muhammad palsu. Kita belajar menghitung. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini jadi murid yang muslim hidup. adalah Muhammad palsu. Dengar, ini kemudian murid yang hidup ala guru, maka dia adalah guru palsu. Muslim Muhammad palsu. Kenapa bisa? Iyalah. Kenapa bisa? Umat Islam itu tidak hidup seperti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dijamin oleh Allah, satu-satunya manusia yang dijamin oleh Allah. Kesimpulannya muslim adalah Muhammad palsu. Salah. Kami tidak pernah mengaku sebagai Nabi Muhammad, tidak pernah mengaku nabi, tidak pernah. Sedangkan di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 nomor 6, orang-orang Kristen wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Iya, sama seperti karena gurunya Kristen itu kan Yesus Kristus. Terus? Maka murid harus mengikuti seperti gurunya. Ketika kemudian dia merasa seperti Kristus, menggunakan pakaian Kristus di dalam Galatia 3 nomor 27, maka apa yang terjadi? Kalau dia harus memakaikan sifat-sifat Kristus, dia adalah Kristus asli atau palsu? Bukan begitu logikanya. Bukan begitu, gimana? Bagaimana ceritanya Murid ini? itu jadi contoh inilah kan. Berarti muslim itu kan Muhammad palsu kan, karena muslim itu kan mengikuti tingkah laku Muhammad. Lah, kami kemudian tidak wajib sama hidupnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu punya gelar. Apakah umat Islam hidup seperti sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6 tadi, Kristen wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau dikatakan Kristen wajib hidup sama seperti Yesus, oke. Tapi ini dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti ini berbicara mengenai kedudukan. Ini berbicara kedudukan, bukan berbicara mengenai sifat. Ini kedudukan, jabatan. Kalau sama hidupnya Nabi Muhammad, berarti kan bukan jabatannya. Ini sama hidup seperti misalnya apabila ada orang yang percaya kepada Prabowo, maka dia wajib hidup sama seperti presiden hidup. Gimana dong? Ini berbicara mengenai gelar, pangkat, bukan berbicara mengenai oknum. Oke? Kalau hidup seperti Yesus hidup, bagus. Yesus taat beribadah. Wah, mantap itu. Hidup sama seperti Nabi Muhammad hidup, bagus. Ini mereka taat beribadah sama seperti Nabi Muhammad. Tapi itu bukan. Kesimpulannya muslim adalah Muhammad palsu. Di dalam 1 Yohanes 2:6
bukan hidup seperti Yesus, hidup seperti Kristus. Hidup seperti Prabowo dan hidup seperti presiden itu beda. Kalau ada yang hidup seperti presiden tetapi dia bukan presiden, maka dia presiden palsu. Kalau hidup seperti Prabowo, silakan. Prabowo rajin olahraga, rajin sholat, sarapan teratur, tidak minum khamar dan seterusnya, silakan. Tapi kalau ente hidup selayaknya presiden hidup, sementara Muslim Anda hanyalah rakyat jelata, maka Anda salah konsep. Kesimpulannya adalah kalau ada seorang murid, kemudian mensifati kemudian sifatnya oknum si guru, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia hidup seperti guru, sementara dia murid, itu yang keliru. Kalau ada rakyat yang hidup seperti presiden, tapi dia hanya rakyat biasa, itu keliru. Tapi kalau mencontoh sifatnya daripada Prabowo, silakan aja yang baik-baik. Iya, ya. Jadi konteksnya bukan. Ini berbicara mengenai gelar Gumasa. Gelar Mesias Kristus itu bukan gelar sembarangan. Jadi namanya murid harus mengikuti tingkah lakunya, kan gitu. Itu tapi dia tidak guru kan? Hidup apa? Tapi dia bukan guru kan? Siapa bukan guru? Murid. Murid bukan guru. Betul sekali. Berarti yang dia sifati hanya sifat oknum. Iya. Bukan berperilaku seperti guru. Sekarang perilaku itu maksudnya apa? Pergi ke sekolah nggak mendengarkan guru, tapi dia yang ngajar itu di depan kelas. Itu bukan perilaku. Perilaku guru itu moral. Saudara, guru itu adalah moral. Saudara, guru itu pengajar. Betul. Murid ke sekolah mengajar atau diajar? Murid mendengarkan ajaran. Berarti dia tidak boleh wajib hidup sama seperti guru. Dia harus tetap sama seperti murid. Kapan dia hidup layaknya seperti guru, maka dia guru palsu. Begitu maksudnya. Karena guru itu gelar, Kristus itu gelar. Kawan, guru tidak boleh bukan Kristus hidup seperti Kristus, gak boleh. Bukan guru hidup seperti guru, gak boleh. Maksudnya gini, kalaupun bukan presiden hidup seperti presiden, gak boleh. Bukan polisi hidup seperti polisi, gak boleh. Polisi gadungan itu namanya, gak boleh, saudara. Jadi Anda yang bukan Kristus, Kristen atau murid Yesus, dengar, Anda yang bukan Kristus tidak boleh sebagai Kristus. Kenapa? Karena yang menjadi anak Tuhan dalam perspektif Yudaism itu hanyalah mereka yang diurapi. Maka Yesus boleh menyebut dirinya sebagai anak Tuhan dalam perspektif ini, tetapi Kristen tidak boleh menyebut juga ikut-ikutan jadi anak Tuhan. Karena kalian bukan yang diurapi Tuhan. Kalian ini adalah manusia biasa yang mencoba mengkudeta Tuhan dengan mengambil gelar anak Tuhan. Kalian itu yang menetapkan anak Tuhan itu bukan kemauan orang per orang, tapi Paulus. Itu Paulus yang melantik kalian. Paulus yang melantik kalian menjadi menjadi bukan hamba Tuhan. Dengan kata lain, Paulus ini punya kapasitas terhadap kalian, punya kepentingan terhadap kalian, punya wewenang terhadap kalian. Di mana Tuhan? Kalau begitu di mana Tuhan pernah mengatakan kalian bukan lagi hambaku, tapi kalian adalah anakku? Itu di mana tertulis? Jadi setiap dengarkan dulu, dengarkan. Pejabat. Dengarkan. Pejabat. Ya, di surga ada kerajaan surga. Pejabat. Nah, kerajaan surga. Di kerajaan surga ada banyak pejabat surga. Mati. Para pejabat surga lah
yang layak disebut sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang mulia, sosok popok kapang. Ya. Jadi Tuhan artinya adalah orang-orang yang sangat suci. Orang-orang masalah generasi. Gumasa, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis, sebelum iblis dia hamba daripada Sang Maha Pencipta. Setelah dia tidak mengikuti perintah Tuhan, apakah dia masih hamba atau bukan? Tidak. Nah, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Tuhan mana sekarang? Mulai ngaco. Karena Tuhan itu kan mulai ngaco. Bukan satu pribadi. Mulai ngaco. Bukan satu pribadi. Mulai ngaco. Jadi Gumasa, antara Gumasa dengan iblis itu tidak ada bedanya. Sama-sama makhluk yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Berhentilah, berhentilah dari kegilaanmu, kawan. Jadi iblis itu juga bertuhan kepada iblis tertinggi. Nah, kamu juga bertuhan kepada iblis yang tertinggi, namanya Kristus. Saya hanya iblis menyamar-nyamar menjadi Kristus. Itulah Tuhanmu. Hanya para pejabat surga. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu akan datang dan banyak akan menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan palsu juga. Adalah orang-orang yang memberitakan surga tapi dia tidak bersaksi tentang Yesus Kristus. Kristus palsu adalah semua Kristus yang bukan anak Maria, palsu. Semua hanya anak Maria, Yesus yang Gumasa Kristus palsu. Bom Kristus palsu. Siapa lagi? Siapa lagi? RK Kristus palsu. Rudi Yohanes Kristus palsu. Gumasa Kristus palsu. Semua orang Kristen itu adalah Kristus palsu. Bukan anak Tuhan, tetapi anak ketek. Siapakah Tuhannya iblis? Siapakah Kristus. Tuhannya iblis? Tuhannya iblis adalah iblis tertinggi. Siapakah Tuhannya polisi? Polisi tertinggi. Siapakah yang disembah oleh iblis? Iblis tertinggi. Tiarap. Ya kan? Nah, siapakah yang disembah jin? Jin tertinggi. Iblis adalah makhluk yang bersarang di gua gelap. Tiarap. Jangan biarkan kepalamu kena peluru. Coba, Yesus yang manakah diakui Muslim yang Kristus? Anak Maria. Anak Maria. Yesus yang manakah yang diakui Muslim adalah anak Allah? Tidak ada. Kristus artinya anak Allah yang hidup. Syukran, Bang Zul. Kristus artinya anak Allah yang hidup. Apakah ada Muslim mengakui anak Allah? Tidak. Nah, artinya Muslim mustahil mengakui Yesus adalah Kristus. Itulah makanya Muslim adalah antikristus. Antikristus adalah yang anti kepada Yesus dan percaya kepada Kristus palsu. Antikristus adalah anti anak Allah. Antikristus. Muslim kan anti anak Allah. Antikristus adalah anti terhadap anak Maria. Kristus artinya anak Allah. Antikristus artinya anti. Kristus artinya orang yang diurapi. Intinya Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Mereka nggak mau menghambakan diri kepada Tuhan, tetapi mereka masih ada prosesi ibadah-ibadah. Kepada siapakah ibadah mereka persembahkan? Kepada Tuhan tidak mungkin. Tak lain dan tak bukan kepada Bapa mereka, yaitu iblis. Anti anak Allah. Oke, lanjut Bang Andi. Dari tadi diturunkan. Oh, Kapora, selamat malam Kapora. tak buntu.
Kapora. Selamat malam Bang Kapora. Direspon Bang. Malam. Iya. Ya, malam. Dari Kristen ya Bang ya? Ya, tadi kepental saya. Oh iya. Kristen apa Bang? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan, oke. Iya. Ke Kang Dito atau Bang Handi mau diskusi? Sambil menunggu Gurunda istirahat. Iya. Ya Bang, di sini ada tema Salam Dua Kristus Bang. Sudah pernah dengar sebelumnya? Belum, baru ini baca 2 Kristus, maksudnya. Oh, baru Kristus dengar. ada 2 ya? Iya, Abang bisa sambil buka di Lukas 2 nomor 11 Bang. Bentar. Kang Dito monitor, Kang Dito. Lukas 2 Nomor 11. 2 nomor 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, silakan Kang Dito. Iya. Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan bapaknya ini kepental. Gitu ya Pak ya tadi ya. Iya. Ya, coba kita lanjutkan Pak. Gak sempat dengar semua. Ya. Ya. Silakan. Jadi setelah saya bacakan tadi data di 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan juga nomor 27, Bapak sudah mengaku sebagai Kristus Pak? 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan 27 Pak. 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Ya. Ya. Terus Ya. ayat Kemudian 27-nya. sebab Di dalam data diri nomor kamu, 27, sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu yang telah kamu dari- terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi dasar dari dalil itu Bapak sudah menjalankan sebagai Kristus atau belum Pak? Sebagai Kristus yang saya jawab tadi kan, Kristus tinggal di dalam hati kita dan kita di dalam Dia. Ya, Bapak kembali baca yang nomor 6-nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, hidup Jadi- sama seperti Kristus. Iya, jadi Kristus bukan? Ada dalam Kristus, itu berarti kita harus hidup seperti Kristus. Nah, seperti Kristus jadi Kristus nggak Pak? Nggak jadi Kristus. Kita kan mengikuti hidup atau perjalanan hidup, kehidupan Kristus, bagaimana teladan-teladannya. Ya, Kristus itu diurapi nggak Pak? Ya, Kristus itu diurapi. Ya, orang Kristen Yes. tadi menurut data nomor 20 dan 27 diurapi juga nggak Pak? Ya, diurapi. Orang Kristen Nah. diurapi. Diurapi itu artinya apa Pak? Kristus Minyak. bukan Pak?
Iya, kan menerima pengurapan dari yang kudus. Ini orang Kristen ini gimana sih, ribet banget. Ya, Mas. Kenapa Pak nggak mau dari yang kudus? Iya, berarti Kristen kan Kristus Pak. Kristen hidup seperti Kristus, menerima pengurapan dari yang kudus. Dan jadi Kristus juga bukan? Hidup di dalam Kristus kan itu udah Bapak tunjukkan juga tadi. Barang siapa hidup mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Kristus hidup dalam kehidupan ini mengenai teladan-teladan Kristus. Apa yang diperbuat Kristus, bagaimana Dia mengasihi, Dia tak bercelah. Oke, gini Pak. Baik Pak, merujuk kepada perkataan Yesus sendiri di Matius 24 nomor 5, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Matius kalau berapa? Kristus 24 nomor 5, kalau Kristus itu yang asli cuman Yesus, nah kalian ini Kristus siapa? Saya baca dulu ya. Sebab banyak orang, ini dari atas dulu ya. Saya baca dari ayat 3 ya, ini. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan Dia, kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini Yesus berkata mengenai nubuatan tahun 70 tuh. Jadi kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disisa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan orang banyak. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Mana-mana Bapak ini, Pak Kapora, saudara. Nomor 5-nya, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini Yesus berkata, akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Di nomor 23-nya, Bapak juga bisa lihat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Ini perkataan Yesus. Sebab Mesias palsu. Yesus ini Mesias, dia mengatakan akan ada Mesias palsu. Bapak tadi sudah mengakui nggak hidup seperti Mesias? Ya, hidup seperti cara hidup Mesias. Iya. Cara hidup seperti Mesias bukan? Enggak, kalau cara hidup saya. Kalau tidak, kenapa dikatakan di situ kamu mendapatkan pengurapan dari Yang Kudus, itu Mesias, Pak? Ya, pengurapan, tapi lain kan pengurapan Mesias yang diurapi. Apa bedanya, Pak? Yesus diurapi dari Yang Kudus. Anda juga tadi membaca diurapi pengurapan Yang Kudus. Ya. Cuman begini loh, Pak,
Jemaat Kalau sudah- mula-mula, Pak, gini, saya jelaskan, Bapak nggak ngerti sebenarnya. Dalam kekristenan itu ada Mesias ben David dan ben Yosef. Nah, itu bagaimana Mesias yang akan datang, yang dinubuatkan. Tapi kita ya pengikut Kristus, kita juga layak untuk hidup seperti dia dan diurapi juga, tapi bukan berarti diurapi seperti Mesias yang ditunggu. Mesias sebagai raja, imam besar. Ngomong apa Bapak ini kok malah ke Yahudi? Yahudi mana percaya dengan Mesias, Pak? Sampai sekarang mereka menantikan Mesias. Iya, nggak datang-datang kan, terbukti Yahudi yang sebenarnya sudah percaya Mesias. Iya. Murid-murid Yesus Yahudi semua. Iya. Terus substansinya apa? Bapak berbicara sampai ke sana kemari. Iya, saya menjelaskan bahwa Mesias yang ditunggu oleh Yahudi dan Yahudi yang belum percaya itu sampai sekarang kan nggak datang-datang Mesiasnya. Yahudi yang percaya, Oke, Pak, kembali ke topik sudah kita. menerima Baik. Kristus, itu Yahudi yang telah menerima Kristus dan diurapi juga oleh Yang Kudus, yang mengikuti tata kehidupan Kristus itu menjadi diurapi dengan dari Yang Kudus, dari Yesus. Kemana-mana Bapak ini, Pak. Ya. Paulus juga menuliskan di dalam Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi poinnya, kenapa kalian orang Kristen ini harus hidup seperti Kristus? Supaya tidak dikenakan kuk perhambaan. Larinya ke situ, Pak. Iya. Iya, kenapa harus jelasin ke Yahudi? Perhambaan itu apa hubungannya dengan Yahudi? Kuk perhambaan tata aturan atau hukum Torah. Karena Torah itu ada Torah Sebealfe dan Torah Sebiktav. Di mana Torah itu yang pertama ada 10 hukum Torah dan ada 613 misvot, itu ada hukim dan peraturan-peraturan tambahan. Nah gitu. Itu Torah itu. Nah itu Torah itu yang menjadi kuk. Kuk itu Bapak tahu seperti apa itu kuk? Kuk perhambaan ini yang dimaksud, Anda sudah bukan lagi dikatakan hamba. Iya. Kan sudah dimerdekakan, nggak usah lagi hubungannya. Saya memberikan data, Anda tadi melenceng kemana-mana. Ya, kuk perhambaan Bapak baca tadi kan kuk perhambaan. Coba Pak, lebih fokus ke poin kita. Lebih fokus ke poin kita. Yang kita ambil adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi tidak boleh dikenakan lagi kuk perhambaan. Iya. Kita menghamba kepada Torah kan. Ya ini kan sudah dimerdekakan Pak. Bapak tadi mengatakan sebagai Kristus. Sudah dimerdekakan kan, sudah tidak terikat dengan 613 misvot. Betul. Nah Pak, kenapa sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan? Bapak baca juga nih Galatia 4 nomor 7. Jika jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak Tuhan. Jadi orang Kristen ini bukan hamba Tuhan lagi Pak, tapi anak-anak Tuhan. Betul? Bapak hamba Tuhan apa anak Tuhan? Konteksnya apa? Bentar, ini kan ayat cuma dicomot satu ayat. Ya kan semuanya ada relevansinya Pak. Perhambaan ini itu dari atas aja kita baca, jangan comot cuma satu, tapi konteksnya nggak tahu. Ya silakan aja kalau mau dibaca. Ini tapi kan? Poinnya gini Pak, sebagai orang Kristen tadi itu, dilakukan Pak. Ayat 7 itu bukan poin. Kita baca dari ayat pertama. Jadi kalau nggak ada poin Anda saya tanya. Anda saya tanya Pak. Ke poinnya Pak, ke poinnya. Bapak Anda saya tanya. Poin Bapak yang Bapak tanyakan sebenarnya apa sih? Tadi udah banyak ayat makanya dengarkan. Bapak sodorkan.
Saya nggak ngerti ini masuk ke arah mana Bapak. Makanya dengarkan kalau nggak ngerti, jangan dipotong-potong. Dengan tema makanya jangan mana yang ngomong terus Bapak ini kemana? Silakan. Silakan. Lah Bapak nggak gantian gimana Bapak mau nangkep poinnya? Jadi ending poinnya yang kita bicarakan, orang Kristen semuanya dilakukan pengurapan, menerima pengurapan disebut juga dengan Kristus. Hidup juga seperti Kristus. Hubungannya Paulus mengajarkan bahwa Kristus telah memerdekakan dari kuk perhambaan. Nah, kemudian ada juga Paulus mengatakan bahwa jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan. Nah, sekarang poin yang kita bicarakan, pertanyaannya, Bapak sudah mengaku bukan? Kalau Bapak sekarang ini hamba Tuhan apa anak Tuhan? Silakan. Nggak mau dengar gantian sih. Anak Tuhan. Ya. Oke, anak Tuhan. Ada dalil. Jadi semua orang Kristen anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, dia disebut anak-anak Allah. Kalau kita juga cinta damai, kita disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang cinta, yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, damai yang sebenarnya itu adalah damai Kristus yang bagaimana mendamaikan kita dengan Elohim. Bapak baca di mana itu, Pak? Iya, Bapak ngomong di mana? Bapak baca di mana? Di Yohanes ada tuh. Baik. Gini Pak, utamakan seperti saya mengatakan dalil dulu. Ya, apa hubungannya? Ada hubungannya kan, diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan. Oke, kita bicarakan dari Allah. Iya, kita bicarakan ayat 13. Wah, saya baca dalil, Bapak bicara. Gimana sih diskusinya? Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari. Jadi yang menerima Kristus di sini ayat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, oleh orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Anda kan sudah mengatakan iya, Anda kan bukan mengatakan iya. Apakah ini yang dikatakan oleh iya, dengarkan dulu gantian. Ya. Anda sudah mengamini bahwa Anda dan teman-teman Kristen yang lain adalah anak Tuhan. Ya. Betul? Kalau posisinya Anda sebagai anak Tuhan, iblis itu hamba Tuhan apa anak Tuhan, Pak? Dia menghambakan diri kepada Tuhan atau tidak? Tidak. Oke. Orang Kristen kalau menjadi anak Tuhan menghambakan Tuhan kan ternyata tidak. Betul? Anda sudah tidak menghambakan diri kepada Tuhan kan? Tidak. Menghambakan dan hamba itu beda. Itu ada kalimat keterangan ya, dan kalimat sebagai predikat. Predikat sebagai hamba dan menghambakan itu beda, Bang. Abang harus tahu. Iya. Iblis hamba Tuhan atau bukan, Pak? Itu salah kalau Abang pernah. Iya. Iblis hamba Tuhan atau bukan? Menghambakan kepada iblis dan hamba iblis itu kan beda. Iblis hamba Tuhan atau bukan, Pak? Ini banyak yang salah paham kalian di sini. Ya gantian kalau mau ya. Mengartikan secara harafiah, tapi saudara, secara verbalnya kalian tidak mengerti. Ini nggak dengar dia ini. Kalau kita ngomong dia nggak dengar ya. Kalau kita ngomong nggak dengar kalau ditabrak. Ngomong, Bapak yang motong saya. Anda sudah bantah. Anda kan sudah bantah. Saya bertanya kepada Anda, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Bukan. Anda sebagai anak Tuhan menghambakan Tuhan kepada Tuhan nggak? Nah, kan muncul lagi menghambakan. Saya sudah bilang tadi, hamba Tuhan dan menghambakan ini beda, Pak. Cari ngerti dulu kembali, itu bahasa itu. Oke, kembali lagi kita baca. Bisa Anda menjelaskan. Anda dalam posisi menjelaskan dan bertanya, tapi Anda tidak tahu pertanyaan Anda dengan kalimat dengan frasa Anda
Anda tidak tahu menghambakan dan hamba Tuhan. Kita baca lagi Galatia 4. Dulu bertanya. Jangan framing receh. Ini kita lagi diskusi. Posisi mengharapkan jawaban sesuai keinginan Anda, padahal Anda tidak mengerti pertanyaan dan nomor 7. Pertanyaan dengan jangan framing, jangan framing. Jangan framing. Galatia 4 nomor 7. Kali mengulangi kesalahan mereka. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7. Selesaikan dulu yang tadi. Bukan mengenai anak ini saya mengulang. Oke, berarti anak Allah selesai. Ini saya mengulang. Ini saya mengulang. Ayat Galatia 4 nomor 7 tadi sudah saya katakan. Tadi sudah saya sudah bacakan tadi, Pak. Anda yang kelihatan orang dungu gitu loh. Orang ngomong dipotong-potong, yang substansinya nggak didapat. Anda yang tadi salah bicara. Saya mengatakan, nggak tahu kok. Saya mengatakan, kok saya mengatakan, jika jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, pasang kuping. Iya. Melainkan anak Tuhan. Iya. Oke, iblis hamba Tuhan bukan? Oke. Bukan, sudah 3 kali kau tanya. Kalau iblis bukan hamba Tuhan, kamu juga bukan hamba Tuhan. Ya. Kalau iblis bukan hamba Tuhan, kamu juga bukan lagi hamba Tuhan. Apa bedanya kamu sama iblis? Apa bedanya kamu sama iblis? Tidak sama. Iblis bukan hamba Tuhan. Itu Anda menyimpulkan dengan kebodohanmu. Iblis bukan hamba Tuhan. Kamu sudah bukan hamba Tuhan. Jadi apa bedanya kamu sama iblis? Dengan kebodohanmu. Mulai kejang-kejang. Mau membodohi orang. Iya, silakan masuk, Bang Andi. Membodohi orang, mau nipu di sini. Udah kelihatan kok seperti iblis, sudah sama, nggak ada bedanya kok sama iblis. Bertanya tadi mengenai anak, pindah lagi, nipu-nipu. Anda nggak bisa dapat. Udah, nggak usah kejang-kejang, sabar Pak. Kalau diskusi itu, yang kejang-kejang itu nggak mau denger nih. Iblis bukan hamba Tuhan. Kamu sudah bukan lagi hamba Tuhan. Apa bedanya kamu sama iblis? Ya sudah, sudah 3 kali. Kau ini apa bedanya? Gak mau dia ngaku tuh. Anda ini udah orang bebal, udah dijawab 3 kali. Itu diulang-ulang. Apakah ini pola? Ya udah, nggak ada bedanya kamu sama iblis. Pola penipuan ya. Menipu. Bro, jangan menipu. Bro Kapolra, janganlah. Kita pelan-pelan ya. Iya. Ya. Anda itu hamba Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan. Baik. Kalau Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Hamba, dia sebagai manusia. Dalam berarti Anda sebagai manusia, dengarkan dulu. Dia sebagai hamba juga. Iya. Jawabnya itu singkat-singkat aja, Pak. Berarti jangan singkat. Itu pembodohan kalau jawab singkat. Berarti interogasi. Iya atau tidak? Bang, kenapa Bang terlalu panjang ngomongannya, Bang? Iya, saya menjawab. Kan udah dijawab. Harus menjawab jawabannya nih. Saya ulang nih, Bang. Anda hamba Tuhan nggak? Iya. Ya, Yesus hamba Tuhan atau bukan? Iya. Berarti Anda dengan Yesus sama-sama hamba Tuhan. Betul? Ya kan jadi berarti karena saya tidak menjabarkan. Kau yang bodoh. Anda ini kau yang bodoh, pura-pura pintar kau di sini, omong kosong gitu. Berarti apa yang dia jawab supaya dia percaya jawabannya sendiri. Membatasi jawaban, jangan dibatasi jawaban, oke? Saya ulang ya Pak ya. Bisa diulangi lagi Pak? Jangan saya mau digiring dari kebodohan Anda. Membatasi ya, jawaban. Ya, Pak Kapolra, saya ulang ya. Nggak boleh ulang. Nggak boleh ulang. Ya? Itu bodoh itu kalau diulang lagi. Oke, lanjut aja. Kita maju ya. Mana korelasi ini judul
Mana udah kita maju korelasinya lah kalau begitu. dengan Pura-pura pertanyaan-pertanyaan? Biarin aja dia ngomong terus. Ya oke, lanjut ya. Boleh nggak kita lanjut nih Bang? Oke. Lanjut. Ada gelarnya Yesus itu sebagai Kristus. Betul nggak? Yesus sebagai Kristus gelarnya. Betul. Mesias. Oke. Al-Masih. Kalian Ya. bilang Al-Masih. Ya. Apa artinya itu Kristus, Pak? Diurapi. Itu pengertian Oke, baik. secara sempit. Ya, Secara harfiah. siapa yang mengurapi dia? Pak? Makna yang ditunggu Mesias itu banyak. Ya, siapa Bukan yang cuma mengurapi dia, Pak? diurapi saja. Astagfirullah. Ya. Yang mengurapi dia siapa, Pak? Dia diurapi. Yang diurapi. Ya diurapi itu kan berarti ada yang mengurapi dia. Siapa yang mengurapi dia? Ya, itu tradisi Yudaism di mana yang diurapi Tuhan itu makna sebenarnya itu kalau diurapi itu tidak terpengaruhi dengan kalau seperti lalat ya. Itu melambangkan iblis yang mengganggu otak kita. Bang, kenapa Anda kemana-mana, Bang? Daud juga berkata, Kenapa ke kalau Daud lagi ya? aku ini, ya saya menjelaskan mengenai mengurapi bukan secara makna tadi kata. diurapi udah dijawab tadi. Iya, diurapi bukan Oke. cuma diurapi, diusap. Yang mengurapi Yesus siapa? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Ya, sebutkan dulu siapa yang mengurapi. Saya mau menjelaskan diurapi oleh Tuhan. Ya Tuhan udah cukup diurapi oleh Tuhan cukup. Ya, oke. Kenapa mesti Nggak boleh dijelasin kan dulu cukup. diurapi Tuhan? Harus menjelaskan terus. Karena Ya, kalau sekarang tidak kita maju menjelaskan, lagi. Anda jangan membatasi jawaban dong. Ya kita maju Jangan lagi ya membatasi jawaban. berarti yes. Kalau misalnya Berarti saya Yesus dalam itu- posisi bertanya dan Berarti saya bilang Yesus cukup, Anda sementara menjawab. diurapi oleh Tuhan kan begitu. Iya sudah, Oke. tapi saya Sudah berusaha sederhana. menjelaskan Kalau bicara itu sederhana supaya aja, Pak. Anda tidak salah paham. Ya, semua orang Iman di sini kami. memahami, Pak. Nggak paham. Paham Yesus Karena Anda diurapi. hanya Kan tadi jawaban di mana Anda dengerin setiap dulu. Jawaban Anda tadi, teman-teman Anda paham nggak? Yesus itu Kristus. Yesus itu Mesias. Mesias artinya diurapi. Yesus itu diurapi oleh Tuhan. Paham semua kita, Pak. Enggak ada yang nggak paham bahasa Indonesia, Pak. Kecuali Bapak ini pakai bahasa babi, nggak ada yang paham, Pak. Semua paham. Yesus Kristus. Kristus artinya Mesias. Mesias artinya diurapi oleh Tuhan. Jadi Yesus ini diurapi oleh Tuhan. Paham, Pak, ini bahasa Indonesia kok. Kecuali Bapak mau ulang pakai bahasa babi, nggak ada yang ngerti, Pak. Gitu loh. Oke. Teman-teman semua Oke, paham saya nggak? tanggapi ya. Enggak usah Saya tanggapi ditanggapi, ya. Pak. Udah paham semua kita lanjut. Pengurapan itu bukan cuma sekedar diurapi, Kores juga diurapi, Daud juga diurapi. Tapi Mesias dalam pengertian pengurapan Mesias itu ada runut kejadiannya. Kan nggak dimintai Yudaism kejadiannya, sebagai Pak. apa Nggak minta yang diurapi? nggak Waduh, diminta saya nama sementara runut. menjawab bagaimana nih. Kan Bapak nggak dimintai kejadiannya apa gitu loh. Ini mau disederhanakan, Bapak. Kita lanjut ya. Bukan disederhanakan. Anda membatasi jawaban saya supaya salah. Enggak, jawaban Anda benar kok. Salah pahami. Jawaban Anda benar karena diurapi Yesus gitu loh. Nggak disalahin kok. Aduh. Hanya mau supaya orang mendengar jawaban. Enggak ada yang menyalahin situ kok. Jawaban Anda benar kok. Enggak ada yang menyalahkan. Anda sendiri yang nggak percaya diri dengan jawaban Anda. Anda yang nggak percaya diri hidup di dunia ini gitu loh. Nah kalau dengerin. Kalau Anda sudah tidak percaya diri hidup di dunia ini, Pak, ya silakan tinggalkan dunia ini, Pak. Gitu loh. Berhenti jadi manusia. Jadi hewan aja gitu. Ya Pak Anda. Jadi Anda yang menentukan saya hidup di dunia. Ya Anda karena Tuhan. Anda tidak percaya diri hidup di dunia ini. Loh, kok kita tidak percaya diri itu Anda Ya yang nilai barusan saya. Anda tidak percaya Anda diri hakim dengan saya. jawaban Anda sendiri. Anda hakim saya. Apa Ya, pangkatmu? saya hakimi di Siapa sini. kau? Saya hakimi di sini. Siapa kau? Ya, karena Anda Siapa ini nggak kau? ngerti bahasa manusia. Nah, Anda sebagai apa? Hakim saya?
Ya, sekarang kita lanjut ya Pak ya. Sebelum nanti saya ludahi nih Pak. Kita lanjut ya. Oke. Udah, bodoh kau. Saya turun. Emosi dia. Pura-pura pinter ya. Dia menjawab, dia nggak percaya dengan jawabannya loh. Berarti kalau kamu nggak percaya dengan jawabanmu, berarti kamu nggak mempercayai dirimu sendiri hidup di dunia ini gitu loh. Nah kalau kamu tidak punya kepercayaan diri untuk hidup di dunia ini, ya tinggalkan dunia ini Pak. Itu satu. Kedua, kalau kamu nggak percaya diri sebagai manusia, ya berhenti aja jadi manusia Pak. Kembalilah menjadi babi gitu loh. Nggak ada yang menyalahkan jawabannya, nggak ada. Tapi dia nggak percaya diri gitu. Ya itu namanya dasar kopior. Itu namanya kopior. Gitu kira-kira. Nggak dikik kan, pergi sendiri ya? Pergi sendiri dia. Oke lah. Nggak ada. Takut diludahin katanya. Kenapa? Jadi poinnya teman-teman, dua Kristus itu substansial ya. Jadi kalau di suatu maker itu mainnya ini adalah dua Kristus. Ada yang asli, ada yang palsu. Tapi ada subnya. Subnya ini ternyata orang itu hidupnya harus seperti Kristus. Mereka nggak sadar kalau Yesus yang mengajarkan jangan kalian percaya, kemudian dia mengatakan akan datang banyak orang menyesatkan kamu. Mereka memakai namaku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gitu kan. Tapi kalau udah disamain dengan iblis, kenapa dia ada di tantrum ya? Ya kalau mau dikembangkan lagi, ya memang iblis lah yang menjadi bapak mereka. Ayo naik anak setan. Muridnya, jika pengangkatan itu setelah ada penggerbekan di taman